Kalau berurusan duniawi kemudian tidak dengan cara mencari keberkahan, itu tidak akan pernah merasakan kecukupan. Garang hatinya terus-terusan, walaupun mobilnya sudah paling bagus juga melihat dengan rekannya ada yang lebih, ya tidak akan pernah menemui rasa syukur. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat Anas bin Malik, ya, mengajarkan doa setiap kali selesai ba'da sholat, Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa auladina. Perasaan pernah ngasih belum di sini? Belum? Apa di tempat lain? Dihafalkan nih. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa auladina. Itu diulang 3 kali bersama Fatihah. Ya. Itu mah bukan ijazah, ada di hadisnya di baginda Rasul mengajarkan doa. Sahabat Anas selalu istiqomah membaca doa itu. Usianya panjang umur, anaknya banyak dan kaya raya. Anaknya tuh sukses semua, menjadi orang-orang hebat. Ya. Nah, kenapa? Lihat maknanya. Barik lana, berkahi kami. Allahumma barik lana fi rizqina, dari rizki kami. Usahanya biasa tapi ya kebutuhannya terpenuhi. Wa umrina, umurnya barokah. Umur yang berkah itu apa? Usianya 50 tahun. Ulama tuh ada yang 50 tahun, 55 tahun. Tapi karangan kitabnya banyak, ngisi pengajiannya di beberapa tempat. Waktunya semuanya untuk manfaat. Itu namanya umur yang barokah. Wa auladina, dan anak yang barokah. Anak barokah apa? Anaknya sehat, kemudian cerdas, soleh, solehah, membanggakan orang tuanya, hafal Quran, bakti terhadap orang tua, cinta terhadap negara. Itu namanya anak yang barokah. Coba sampai ini juga sempat disampaikan bahwa nikmat yang paling agung itu adalah nikmat dunia nih, nikmat kasabnya, ta'limul ilmi wa 'allama wa tahsinul akhlak. Ini begini nih, itu kenikmatan dunia yang dicari. Ada yang orang yang dari luar perumahan datang ke sini karena goleki kenikmatan, goleki nikmate ngaji ku koyo opo. Itu sudah hidayah, dan itu tidak terhingga harganya, nggak bisa diganti dengan apapun. Ya, detik yang sudah lewat, menit yang sudah lewat, jam yang sudah lewat, hari yang sudah lewat tidak akan bisa terulang. Milik kita tuh saat ini, menit ini, jam ini, hari ini. Besok, tahun depan apalagi. Ngaji tasawuf lah, bohongan lah. Jadi Al-Quran bener, wa ulaika humul muflihun tuh gak bohong. Yakin orang yang duduk dalam majelisin ilmi bidirosa itu orang yang ada dalam naungan lindungan ampunan Allah, ada dalam naungan malaikat yang memohon ampunan kepada Allah. Maka yang harus dipertahankan apa? Bagaimana terus bisa istiqomah aja sampai Alfamart atau apa nih Alfamart ya. Nah,
Ini hurriyah tuh Masya Allah jadi dakwah. Jadi gini, usahakan menjadi orang yang merdeka, tidak dalam kondisi kapitalis. Nah ini juga dibawa ke sana bisa. Tidak dalam telunjuk orang, harus bisa mampu merdeka juga di sana. Ya, tidak dijajah oleh dengan kapitalis, harus bisa merdeka. Karena apa? Banyak sekali, Masya Allah, kondisi zaman sekarang, perusahaan-perusahaan asing yang ada di kita. Tapi ya memang itu investor-investor yang bisa kontribusi, ada simbiosis mutualisme. Tapi dulu sebelum moneter ada orang yang investasi, hasil uangnya disimpan di luar, hasil uangnya begitu hasil simpan lagi keluar sampai kekurangan di dalam. Itu kan terjadinya moneter begitu. Ya. Nah maka apa? Bagaimana wal takum minkum ummatun, menjadi satu umat, minimal di perumahan menjadi orang yang terbaik. Itu ya. Ini bagian dari manfaat saya silaturahmi ke Cisarua ya, pelatihan transformat. Jadi harus mampu mengajak umat ini betul-betul berpikir bagaimana caranya peradaban Islam itu maju kembali. Kenapa coba peradaban Islam ini semakin merosot? Satu saja alasannya, pendidikan yang terpisah. Yang sekolah agama, madrasah, diniyah, aliyah, pesantren, terus begitu lulus ngurusinnya agama aja, alergi terhadap sains. Yang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian tidak punya dasar agama, begitu masuk menjadi pejabat, sekian persentasenya pasti akan melakukan kejahatan. Tapi kalau pendidikan disatukan antara yang ngaji dasarnya kuat, profesor, doktor, kiai haji, digolek di singkono, harus sekolahnya yang tinggi, tapi pendidikan agamanya tidak ketinggalan. Wis kita bapak-bapak kayaknya harus telat, beli ya. Telat apa masih sekolah mana nih? Anaknya berarti. Saiki bapaknya kerjanya ditambah waktunya, lemburnya sering-sering wis lah. Endah apa? Gue bocah sekolah dhuwur tapi balik pesantren. Ya, orang nur minggu gendeng dulu. Sekolahnya tinggi, universitas, tapi dasar agamanya kuat sambil di pesantren kan. Maka yakin akan meraih Indonesia emas 2045 kalau saat ini peradaban anak milenialnya sudah siap dengan IT dan ilmu agamanya. Tapi kalau tidak, akan semakin terpuruk. Nah, ya Mas Yanto sing wekel menggawene karo online ya. Anaknya sekolah sing sekolah dhuwur-dhuwur kabeh. Tapi kalau pesantren